Tabitanya Putri Absenam. Saya Makia Melda Evanti absen 15. Saya di Dr. Vanessa absen 26. Kami dari kelas 7 KT4 akan menganalisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan sistem wawancara. Permisi Ibu, saya bertanya dengan Ibu siapa ya? Ibu Asri Anjarwati, Tempat di tanggal lahir, Banjarnegara 1 Mei 85, pendidikan kelas S1, percaya itu, ibu rumah tangga, jumlah anaknya boleh tahu? 2 perempuan semua. Ke pertanyaannya Bu, sudah berapa lama Ibu tinggal di lingkungan ini? Dari tahun 2020 berarti sekarang kurang lebih 4 tahun. Ibu tahu bagaimana sistem pemilihan ketua RT di lingkungan ini? Kalau sistemnya demokratis gitu ya, dipilih dari masyarakat gitu. Menurut Dipilih Ibu, langsung. Apakah sistem pemilihan di wilayah Ibu sudah dapat dikatakan demokrasi? Sudah. Kegiatan sosial apa saja yang pernah Ibu ikuti di lingkungan ini? PKK aja paling, sama kegiatan kalau mau lebaran gitu, Ramadan kan ada bagi-bagi takjil gratis gitu. Ya, seperti itu. Yang terakhir, apa saja mata pencaharian warga di lingkungan Ibu? Universitas rumahan ya, PNS ada, karyawan ada, pengusaha ada, terus ya macam-macam. Tapi kebanyakan kalau di sini karyawan sama PNS, terus pengusaha gitu. Kalau di koperasi aja ya, kalau ini kan ikutnya itu paguyuban gitu. Kalau RT kan juga satu di belakang, mungkin 3 lagi sama orang. Terima kasih. Dengan Bapak siapa? Saya Arif Eva Badiwali, Boleh tahu tempat tanggal lahir Bapak? 18 Maret 1981, Dengan pekerjaan BUMN. BUMN. Langsung ke pertanyaan aja ya Kak. Sudah berapa lama Bapak ini tinggal di lingkungan ini? Saya tinggal di Akhir 2018, bulan Oktober atau November 2018. Bagaimana sistem pemilihan ketua RT di lingkungan ini ya? Kalau pemilihan RT di sini itu berdasarkan pilihan dari warga atas kesepakatan warga, sehingga ditunjuk siapa yang mumpuni dan bisa mengampu masyarakat. Kalau dari pemilihan itu, Bapak caranya sudah termasuk demokrasi gitu? Sudah, karena demokrasi itu kan berdasarkan aspirasi ya. Aspirasi, Ada kandidat, ada suara terbanyak, siapa yang kira-kira cocok, siapa yang memenuhi syarat, dan juga siapa yang bisa istilahnya mengayomi masyarakat atau punya waktu juga untuk masyarakat dan berdiri dari situ. Kalau kegiatan sosial yang Bapak dengan kemarin itu Kalau kegiatan sosial ada beberapa contoh misalnya dalam beberapa sekali bersih lingkungan. Nanti kalau Ramadan itu bagi-bagi takjil gratis buat warga sekitar ya, di depan gerbang perumahan. Terus kedua, kegiatan-kegiatan sosial yang lain, misalnya ada tetangga yang kena musibah, kita kasih gotong royong, ataupun tetangga yang berbahagia, misalnya pernikahan, kita juga kasih. Jadi Ramadan ini bagaimana aja ya? Insya Allah, ini belum dimusyawarahkan tapi sepertinya ada. Lalu yang terakhir Pak, apa saja mata pencaharian warga di lingkungan Bapak ini? Kalau di sini rata-rata itu pasti pegawai Pertamina, pegawai Sampai kanan kiri Pertamina, depan di Bapak kan jasa marga. BUMN, di Adikarya, kalau istri ada di Bangku Kopi. Di sini lingkungan sini jarang yang petani. Rata-rata Sebelah sana ada pegawai pajak, ada yang dokter, ada pegawai rumah sakit Bunda. Ibu dengan Ibu siapa? Kita
Kalau untuk tempat tanggal lahir, Purwokerto 24 Maret 1980. pendidikan terakhirnya, SMA. kalau untuk pekerjaan, Anu rumah tangga, Mbak. jumlah anak, 1. nah, ke pertanyaannya Bu, sudah berapa lama Ibu tinggal di lingkungan ini? Dari 2008 berarti berapa tahun, Mbak? 16. Iya, 16 tahun. Sama sistem pemilihan ketua RT di lingkungan ini gimana ya? Kalau RT pemilihannya sini perumahan RT-nya keluar sih, Mbak. Kayaknya pakai ini deh, apa? Suara, polling suara deh kayaknya. Iya. Kalau di perumahan ini kan RT-nya masih ikut kampung. Gitu. Menurut Ibu, sistem pemilihan di wilayah itu sudah dapat dikatakan demokrasi atau belum? Ya sudah, pemilihan suara sih. Iya. Untuk kegiatan sosial yang pernah Ibu ikut di lingkungan ini, PKK, Mbak. PKK sama Dawis. Ya. Yang terakhir, apa saja mata pencarian warga di lingkungan Ibu? Lingkungan perumahan sini. Ya. Ya, ada yang pegawai pajak, ada yang pedagang, ada yang pegawai perhutani, ada yang jasa harga, ada yang di Indonesia Power, ada yang jadi dekan, banyak, Mbak. Dokter juga ada. Udah. disemayangkan di buku Ibu. Namanya Ibu siapa ya? Melia. Tempat tanggal lahirnya? Gelora 9 November 18. Pendidikan terakhir Ibu? Sarjana. Kerjaannya sekarang? Ibu kan Anaknya berapa? 2. Itu keren ya Bu? Langsung mulai aja, Bu. Sudah berapa lama Ibu tinggal di rumah ini? 6 tahun. 6 tahun. Jadi dari 2018 ya? Lalu bagaimana sistem pemilihan ketua RT di Waini menurut Ibu? Oh, RT ya? RT belum sih, Mbak, karena mungkin per 5 tahunan ya waktu itu Mbak di sini kan aku mudik, jadi nggak ke pemilihan RT. Nah, berarti ibunya masih belum tahu ya tentang sistem pemilihan. Belum. Jadi waktu itu mudik ke Jogja. Wah, berarti pertanyaan selanjutnya aja. Kegiatan sosial apa saja yang pernah Ibu ikuti di rumah ini? Aja, biar aku bisa aja kan. Dan ini yang terakhir, Bu. Menurut Ibu yang Ibu tahu, apa saja mata pencaharian warga yang ada di rumah ini? Banyak, BPNS, BUMN, apa, bebas swasta, karyawan swasta, karyawan bank. Sebelum mau kalau Ibu siapa? Prima Yati. Yang tahu tempat tanggal lahir? Tempat tanggal lahirnya Ciamis 28 Oktober 75. Pendidikan terakhir itu? S1 Fotonya itu? PNS. Jumlah anak itu? 4. Banyak ya? Langsung ke pertanyaan ya, Bu. Yang pertama, sudah berapa lama Ibu tinggal di lingkungan ini? Di sini berarti dulu tahun 2007. Pindah ke sini 2007, sekarang 2024. Berarti 12 tahun. Iya. Dulu anak yang paling besar masih, ya udah 17 tahun. Bagaimana sistem pemilihan ketua RT di lingkungan ini? Kebetulan kan ini RT-nya gabung ya Mbak dengan luar. Ini kan perumahan. Kalau perumahan kan baru dan warganya cuma sedikit. Jadi kalau pemilihan RT-nya kan masih gabung sama kampung. Ya itu sih kebetulan udah berapa kali ganti RT ya. Dulu dipilih apa gimana lupa, udah lama. Ini RT-nya udah lama belum ganti. Katanya setahun lagi, tahun besok ganti katanya. Cuma saya lupa dulu kayak apa, lupa. Dipilih apa gimana ya dulu. Karena baru ngalami selama di sini, baru ngalami ketua RT-nya baru ngalami 2 kali. Jadi lama, lumayan lama gitu. Beda dengan kalau yang di perumahan asli pure perumahan, itu biasanya memang ada kesepakatan semua nanti harus ngalami jadi ketua RT gitu. Makanya kadang RT-nya ganti setiap 2 tahun sekali. Tapi kalau di sini kebetulan kan sama kampung, jadi agak lama ini. Menurut Ibu, apakah sistem pemilihan di wilayah Ibu sudah dapat dikatakan demokrasi?
Ya kalau demokrasi sih ya kayaknya dulu sih dipilih ya, cuma ya kita milih sih. Ya masih lah gitu sudah. Kegiatan sosial apa yang pernah Ibu lakukan di lingkungan ini? Itu sih ya paling ikut PKK gitu kan, biasa sebulan sekali arisan, sama nanti ada apa namanya ya, ada sosialisasi program-program yang dari desa, terus nanti ke RT RW apa gitu, biasanya disampaikan di ibu-ibu PKK. Terus arisan sini juga perumahan aja. Terus apa lagi ya? Ya itu sih yang rutin itu, gotong royong, paling bersihin got nih, besok lingkungan sini, besok lingkungan sini, itu tapi bapak-bapak. Yang Ibu tahu apa saja mata pencaharian warga di lingkungan Ibu? Kalau di sini perumahan mungkin banyak yang pegawai ya dari PNS swasta, tapi kalau di luar itu yang luar perumahan ini masih satu RT ya, ada yang pedagang. Saya kan anak identitas Ibu ya. Iya. Jangan Ibu siapa? Itu lagi tempat tanggalnya berapa? Bebas. Iya. Untuk pekerjaan, Ibu rumah tangga di mana? Anaknya berapa Ibu? Tiga. Langsung bertanya Ibu ya, boleh ya. Sudah berapa lama Ibu tinggal di lingkungan ini? Di sini dari mulai 15 tahun. Cuma saya kan jarang di sini. Dulu kan kerja di Prodadis, kesini sekali sebulan sekalian gitu. Tapi ini udah nggak terus. Jadi sudah pernah mengikuti pemilihan RT ya? Pemilihan RT belum pernah, tapi kemarin pemilu baru sekali juga. Pemilu kan nggak pernah. Itu pas ada acara juga di sana itu makanya. Untuk kegiatan sosial yang pernah Ibu ikuti apa sih? Kalau di sana dulu kan aktif di organisasi di Perhutani, di lingkungan juga, di lingkungan di sekitar rumah dinas kayak gitu, di organisasi pekerjaan. Kalau mata pencarian di sekitar sini yang Ibu tahu apa aja yang paling banyak? Mata pencarian kalau saya sendiri kan seperti ini lingkungan. Kemungkinan banyak itu. Kalau di kompleks ini ya kan masih ada luar negeri, UMN, tani mungkin. Tani kan mungkin di kampungnya ya ada yang punya lah. Kalau di sini kan enggak, kebanyakan kantongan di sini. Kampung itu ya ada kantongan. Kita ada. Di sini sebenarnya tanya-tanya Ya, silakan. Dengan ibu siapa? Dengan ibu Nova. tempat tanggalnya, Jakarta 9 Juli 1978. pendidikan dan pendidikan, Sarjana. akan saya Saya karyawati BUMN. untuk jumlah anak Jumlah anak 3. langsung ke pertanyaannya. Pertama, sudah berapa lama Ibu tinggal di lingkungan ini? Lingkungan ini ya sekitar 7 tahun. Bagaimana sistem pemilihan ketua RT di lingkungan ini? Biasanya kita ada pemilihan khusus ya, perkumpulan warga, terus pemilihan ada beberapa kandidat yang kita harus pilih. Lebih apa ya? Banyak suara ya, pemilihan dengan nilai suara terbanyak dia yang pilih. Menurut Ibu, apakah sistem pemilihan di wilayah ini sudah dapat dikatakan demokrasi? Sudah. Kegiatan sosial apa saja yang pernah Ibu ikuti di lingkungan ini? Jadi banyak kegiatannya, salah satunya kayak ada contoh kita tuh kalau ada bulan puasa kita berbagi dengan memberikan takjil pada masyarakat kita. Terus kadang kita kalau ada yatim piatu kita bisa memberikan dana untuk mereka. Yang terakhir, apa saja mata pencaharian warga di lingkungan ini? Rata-rata di perumahan ini karyawati swasta dan BUMN. Ada juga yang dokter. Bisa boleh tahu sama Ibu boleh Mbak untuk data saja Ibu kesempatan lagi pendidikan Ibu dengan kerjaan kebenaran itu ada berapa? Wow.
lanjut langsung berlayarnya. Kira-kira ibu sudah berapa lama tinggal di sana? Dari yang menetapnya dari 2019. 2019. Ya 5 tahun ya. Sekitar 5 tahun. Jadi 5 tahun di sini ibu sudah pernah mengikuti pemilihan ketua RT belum? Kalau untuk ketua RT belum, soalnya masih sama. Jadi Ini yang pernah ikut ya. kejadian di kalapan kamu di Indonesia ini apa itu? Paling untuk terjun langsung jarang ya. Paling untuk kayak bantuan-bantuan yang harus lewat iuran atau apa yang saya lakukan dulu. Mayoritas mata pencarian warga di sekitar sini apa ya? Kalau mayoritas itu di Pegawai ya. Digunakan di pos dulu. Namanya ibu sendiri siapa? Itu Prawira Atmojo, Tempat tanggal lahirnya? Jakarta. Tanggal lahir. Tanggal lahirnya 23 Mei tahun 60. Pendidikan kalian ibu. S1. Pendidikan. Pekerjaan sekarang? Pensiunan. Pensiunan suami ya, pensiunan dokter. Jumlah anak ibu? 1. Langsung saja aja Bu. Karena sudah berapa lama ibu tinggal di lingkungan ini? Sudah 10 tahun. Lalu bagaimana sistem pemilihan ketua RT di lingkungan ini menurut ibu? Sistem ketua RT kita soalnya lingkungan perumahan nggak sama. Tentu udah pilih aja, jadi kita nggak ikut apa itu pemilihan. Berarti kayak sistem pemilihannya udah bisa dikatakan demokrasi belum Bu? Mungkin demokrasi ya, soalnya kita di perumahan ini gimana ya, kecuali pemilihan dulu rakyat yang kita tahu, yang kita ikut lah kan. Tapi kalau pemilihan itu itu selama di sini. Lalu kalau ibu sudah 10 tahun ya di sini, kira-kira kegiatan sosial apa saja yang udah pernah ibu lakuin di lingkungan? Terus perumahan khusus RT atau bagaimana? Lingkup sini. Lingkup sini aja kita di perumahan ya. Perumahan paling adakan enggak tadi pertemuan bulanan ya. Lingkungan dalam perumahan aja. Nah kalau ada di luar ya paling kita mungkin untuk RT gitu ada mungkin ada kedutaan atau apa. Nah, jadi nggak terlalu banyak juga kegiatan. Jadi kegiatan kita keluar loh ya, kita keluar memang masing-masing kita punya kegiatan. Selanjutnya kira-kira mata pencaharian di lingkungan ini mayoritasnya apa ya Bu? Lingkungan perumahan aja ya. Kebanyakan sih pegawai ya, kita perumahan di sini ya. Untuk Nova sendiri kan kalau kebanyakan pegawai sama pensiunan. Dan cuma berapa kakak sih kita? Cukup sekian sih Bu. Ibu sebenarnya boleh tanya tentang identitas ibu? Boleh, silakan. Dengan ibu siapa? Eni Sugiyarti, Tempat tanggal lahir? Banyumas, 6 Agustus 1962. Pendidikan terakhir? S1. Pekerjaan ibu? Saya sudah pensiun. Langsung ke pertanyaan ibu. Ya, Sudah berapa lama ibu tinggal di lingkungan ini? saya sudah sekitar berapa sih ya? Dari 2007. Bagaimana sistem pemilihan ketua RT di lingkungan ini? Untuk pemilihan ketua RT itu dengan cara pemilihan Dari warga. dari warga. Betul. Apakah sistem pemilihan di wilayah ibu sudah dapat dikatakan demokrasi? Menurut Ibu sudah. Kegiatan sosial apa saja yang pernah ibu ikuti di lingkungan ini? Kegiatan di lingkungan di sini itu ada arisan PKK, kemudian ada arisan Dasawisma, dan ada pengajian. Apa saja mata pencaharian warga di lingkungan ibu? Umumnya ada
pegawai negeri sipil, ada pegawai rumah sakit, ada polisi, ada TNI, ada juga pensiunan. Terima kasih banyak Ibu. Permisi Pak, sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya Zainal Abidin. Tempat tanggal lahir? Saya lahir di Banyumas 7 Desember 1977. Kalau untuk pendidikan terakhir, Saya SLTA, pekerjaan sekarang, wira swasta, untuk jumlah anak, 2 orang. langsung pertanyaan ya Pak. Monggo. Yang pertama, sudah berapa lama Bapak tinggal di lingkungan ini? Dari lahir 46 tahun. Bagaimana struktur organisasi RT di lingkungan ini? Di lingkungan ini ya sederhana saja. RT hanya cuma sekretaris bendahara dua, sudah merasa cukup. Bagaimana sistem pemilihan ketua RT di lingkungan ini? Kebetulan kita itu RT pecahan dulu, agak panjang nih jawabannya. Pecahan karena RT pertama itu kan 17 tahun. Sampai beliau sampai tidak mampu mengundurkan diri, terus saya adalah RT kedua. Sistem pemilihannya kita rapat bapak-bapak di tua Pak RT lama terus dikocok. Jadi setiap orang boleh milih masing-masing. Keluar nama saya 13, nama sekretaris sekarang dari sekretaris 13, tapi karena sekretaris merasa dia pendatang jadi dipasarkan ke saya. Selanjutnya, kegiatan sosial apa saja yang ada di lingkungan ini? Sosial ada kegiatan kematian sudah rutin, tadi malam juga baru RAT. Terus kalau ada yang kena musibah kena sakit itu di wilayahnya ibu-ibu, ada santunan segala macam. Sosial seperti itu. Selanjutnya, apakah sistem pemilihan di wilayah Bapak sudah dapat dikatakan demokrasi? Demokrasi kalau untuk RT sih sudah cukup. Tapi kebetulan saya juga ini kan bulan Desember tahun ini selesai, jadi saya nanti akan berusaha ya untuk memperbarui cara yang dari dulu seperti itu saja. Kebanyakan kalau teman-teman RT yang lain itu ya biasanya kayak semacam dibentuk tim khusus sedikit lah, nanti baru diflurkan ke masyarakat. Rata-rata dengan begitu ya selesai masalahnya. Ini seperti itu. Tapi kami insya Allah ya nanti agak beda, tapi ya itu kan nanti per Desember tahun ini. Baik, ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Bagaimana keterlibatan masyarakat di sini berkaitan dengan kegiatan sosial? Di mana-mana RT itu yang sergap ya ada, yang nggak sergap juga ya ada juga. Tapi untuk lingkungan RT saya alhamdulillah ya kalau untuk di persentase ya 80% itu orangnya yang manut dengan aturan. Kalau ada kerja bakti ya berangkat. Walaupun kadang-kadang kerja bakti kalau yang datang sedikit karena yang dikerjakan sedikit ya kita biasanya ya malah diongkos yang berangkat. Karena kalau mau mendenda yang nggak berangkat malah repot, mending yang berangkat diongkos. Walaupun hanya sekedar biasanya. Untuk kegiatan rutin bulanan untuk masyarakat baik tingkat RT, RW maupun desa itu ada nggak Pak? Di RT saya kebetulan tiap malam minggu kita arisan. Tapi sistemnya orang datang. Kalau kita ada informasi yang agak penting ya dikumpulin suruh jangan pulang. Tapi kalau bulanan kan kalau kami di RW tiap RT itu dipanggil setiap 3 bulan sekali kita gendut-gendut rasa. Kalau kami di RT saya itu malah rutinnya setahun sekali untuk membicarakan program yang untuk setahun ke depan itu mau ngapain. Ada kas segini mau dibuat apa, biasanya kasnya biasanya dihabisin untuk buat apa ya, yang penting ada programnya, ada yang dikerjakan. Kalau untuk jumlah kakak yang ada di lingkungan ini ada berapa Pak? Kalau kakak termasuk yang kakaknya single ya ada 86. 86. Iya, yang kakaknya ada 1 itu 80. Termasuk perumahan yang separuh domisili separuh dapat dari. Apakah masyarakat di sini menjunjung tinggi keberagaman? Alhamdulillah, di kami juga ada non-muslim 2 orang ya. Setiap kegiatan juga nggak dibeda-bedakan. Cuma kalau untuk urusan agama kadang-kadang, contoh kayak zakat kan nggak dikasihkan zakat dia. Kasih dulu ke pengurus, nanti dia dikasih oleh pengurus.
sisi apa dapatnya sama, tapi ya, kita akali lah supaya tidak menyalahi aturan. Non muslim dan tidak muslim, misalnya kami ya disamakan. Kadang non muslim dipanggil kenduri ya monggo datang aja. Kalau kita lebaran juga yang non muslim alhamdulillah malah muter ngumpuli yang muslim mengucapkan selamat. Cuma kalau dia yang hari raya ya kami membatasi diri ya perlunya. Kalau untuk di lingkungan ini mata pencahayaan yang dominan itu apa? Rata-rata buruh kecuali perumahan gitu. Perumahan itu kan 25% pada saya. Yang selebihnya itu Jadi kebanyakan di sini buruh, kalau perumahan kan pegawai rata-rata, pegawai dan pengusaha. Sekian Pak. Oh begitu, iya. Terima kasih.